Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Simvasyang Sutra Teratai episode 1478. Semoga para makhluk mencapainya semua. Para bodhisattva mencermati jalan kebenaran menuju buah dari kebodian, jalan yang paling unggul dan tiada banding. Setelah diri sendiri mencapainya, berharap semoga semua makhluk mencapainya pula. Makanya disebutkan membangkitkan ikrar agung untuk mencapai jalan kebudayaan yang tiada tara. Haruslah bersungguh hati. Bodhisattva adalah makhluk yang tercerahkan, orang yang tercerahkan terhadap segala penderitaan di dunia manusia. Bodhisattva tidak bisa menahan penderitaan para makhluk duniawi. Dia berusaha bersungguh hati untuk memahami bagaimana agar dapat menolong dan membimbing para makhluk, sehingga menggunakan perasaan yang sangat cermat sekali untuk mencermatinya dengan baik, untuk memahami prinsip kebenarannya. Sebenarnya prinsip kebenaran yang bagaimana barulah bisa benar-benar mengajar dan membimbing manusia untuk membangkitkan sebersih niat pikiran. Orang yang memiliki kemampuan mengembangkan kemampuannya untuk membantu orang harus menggunakan metode yang bagaimana barulah bisa menuntun orang-orang untuk membangkitkan niat pikiran ini. Jadi, haruslah dengan sangat bersungguh hati untuk mencermatinya. Kebenaran itulah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran haruslah dicari dulu. Setelah menemukan prinsip kebenaran, sesuai atau cocok adalah yang sebenar-benarnya. Jalan kebenarannya, maka dia mengambil keputusan untuk memilih jalan benar untuk dipraktikkan. Untuk dipraktikkan dalam tindakan nyata, untuk mengejar dan mempelajarinya. Mengejar dan mempelajari jalan kebenaran sejati harus dijalani. Dijalani adalah langkah awal. Asalkan Anda ada melakukan langkah awal, maka akan ada waktu ketika tujuan tersebut tercapai. Oleh sebab itu, maka dia lalu mencari jalan benar. Berjalan di jalan kebenaran yang pencerahan ini, yakni Bodhi. Berharap dapat sangat bersungguh hati. Berusaha keras untuk tekun bersemangat. Ibarat orang yang menggarap lahan, bagaimana caranya membersihkan lahan agar terbebas dari gulma, menanam buah yang telah kita pilih, memilih tanah yang cocok dan menanam benihnya. Ketika kita menanam benih ke dalam tanah, juga harus bersungguh hati menggarapnya, menggarap sebidang tanah, dan membuka sebuah jalan yang benar. Ini disebut sebagai buah kebodian. Sudah berbuah, pohon ini memberikan keteduhan. Sekarang ada sebuah jalan. Maka jalan yang paling unggul dan tiada banding, setelah diri sendiri mencapainya, jalan yang telah dibuka ini adalah jalan sejati, terutama penanaman pohon. Pepohonan di kedua sisi sangat cantik dan lebat. Jalan datar dan pohon Bodhi juga sangat lebat. Sebuah jalan yang sangat matang. Ini adalah jalan yang paling unggul dan tiada banding. Sebuah jalan telah selesai dibangun. Hal yang sama juga berlaku pada pelatihan diri kita. Kita benar-benar mulai tekun, kita harus bersungguh-sungguh memilih kemana kita akan pergi, memilih tujuan kita dan memilih arah yang benar. Meskipun terdapat rumput liar yang lebat di depannya, selama kita berada di arah yang benar, kita bekerja keras menyiapkan lahan dan membentangkan jalan, menanam pohon dan mengolah benih. Kita dapat mengolah benih menjadi pohon. Selama kita bekerja keras, maka kita akan merasa adanya pencapaian dan mampu memungkinkan orang di belakang kita untuk berjalan dengan baik, berjalan di jalan yang benar ini. Ini adalah jalan yang harus dibentangkan bodhisattva, jalan yang harus mereka bukakan. Maka dikatakan berharap semoga semua makhluk mencapainya pula. Kita tidak hanya membuka jalan bagi diri kita sendiri, kita juga berharap semua orang bersama-sama membentangkan jalan, bersama-sama menikmati hasil yang dicapai. Makanya dikatakan kita tidak hanya membentangkan jalan untuk orang-orang masa sekarang, tetapi juga berharap untuk orang-orang di masa mendatang akan melanjutkan jalan ini, juga terus membuka jalan. Demikian pula terus membentangkan jalan ini.
Makanya disebutkan membangkitkan ikral agung untuk mencapai jalan kebudayaan yang tiada tara, agar semua orang dapat berjalan memutuskan bahwa arah ini adalah benar. Jalan terus dibuka, pasti akan sampai. Ketika kita memiliki keyakinan, kita membantu orang-orang juga memiliki keyakinan. Makanya disebutkan membangkitkan ikral agung untuk mencapai jalan kebudayaan yang tiada tara. Ini adalah suatu keputusan tegas. Kita memutuskan untuk menampaki jalan menuju pencerahan. Sang Buddha adalah tercerahkan. Jalan pencerahan ini adalah tiada tertandingi dan benar. Jika kita terus menampaki, pastinya adalah jalan yang benar. Oleh sebab itu, kita harus mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Dengan melatih tubuh, ucapan, pikiran, dapat membangun ikral agung. Inilah yang akan menentukan arah kita. Kita harus bekerja keras dan mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Seperti yang dikatakan pada Sutra Teratai, adalah dharma yang sangat mendalam, halus dan menakjubkan dari kendaraan besar. Hendaknya membangun ikral agung untuk melindungi, menegakkan dan mengingatnya selalu. Halus disesuaikan dengan kapasitas dan tidak boleh membebarkannya secara sembarangan. Bab metode terampil juga mengatakan hal yang sama. Kita harus berikrar dan bertekad agung demi menegakkan dan mengingat dharma yang dalam, halus, dan menakjubkan ini. Masih ingat Sariputra memohon kepada Sang Buddha untuk berceramah dharma yang demikian dalam? Ajaran yang demikian dalam bagaimana baru dapat capai? Bagaimana baru dapat memahami prinsip kebenaran ini dan metodenya? Buddha Sakyamuni 3 kali menolak, hanya karena mau melihat kondisi dan kapasitas. Apakah kapasitasnya sudah matang atau tepat? Walaupun semua orang memohon dharma, namun apakah orang yang berkapasitas tepat sudah ada? Ini perlu diperhatikan, karena sutra ini harus dibabarkan sesuai kapasitas yang tepat. Jika kondisi telah matang, maka akan bisa menyerap dharma tersebut. Tekad harus kuat, mau menerima dan menjalankan, mau memikul tanggung jawab. Jika ada orang yang pantas baru bisa memikul tanggung jawab dengan matang. Dan dengan kapasitas ini, apakah dapat menerima yang diucapkan, yang didengar, apakah semuanya paham? Akar dan kapasitas. 2 bagian. Akar dalam arti apakah akar kendaraan kecil atau sudah perlahan-lahan mengerti dan tidak hanya memanfaatkan diri sendiri saja. Harus memahami dengan sangat jelas bahwa dunia ini tidak kekal. Balasan sebab kondisi dan akibat. Jika mau memahami dunia ini dengan sempurna, bagaimana terciptanya sebab dan kondisi, bagaimana menerimanya, walaupun kamu di kehidupan ini hanya memberi manfaat pada diri sendiri, seumur hidup menutup diri dan tidak ingin terjun ke masyarakat. Namun benih sebab telah muncul di depanmu. Walaupun kehidupan ini belum bisa terima, tetap akan ada sebab, kondisi dan buah di kehidupan yang akan datang. Jadi Sang Buddha berbicara tentang banyak kehidupan lampau, bahwa beliau bermanifestasi ke dunia ini. Sepanjang masa kehidupan demi kehidupan, beliau menjalin jodoh dengan makhluk hidup. Sepanjang masa kehidupan demi kehidupan, beliau membimbing dan menyadarkan orang-orang. Bahkan sepanjang masa kehidupan demi kehidupan, beliau punya musuh yang membencinya. Contohnya seperti Dewa Datta yang bermusuhan dengan Sang Buddha. Dari kehidupan demi kehidupan, seperti guru negara Biksu Buddha yang kehidupan demi kehidupan juga menjadi musuh. Berbicara tentang jodoh, sekali kita menciptakan sebab, kita harus menerima akibatnya. Jadi, dalam Buddha Dharma, meskipun dikatakan atau diajarkan, Dharma sejati adalah kendaraan, Dharma sejati dari kendaraan tunggal, tetapi juga sama bahwa ajarannya adalah tentang konsep sebab akibat. Kita semua harus tahu bahwa apa yang kita terima dan kita lakukan di masa lalu, masa mendatang hasilnya harus kita hadapi. Harus kita terima. Inilah yang Sang Buddha ajarkan kepada kita.
Sekarang kita tahu bahwa kita jangan melakukan perbuatan jahat lagi. Jodoh buruk sebab buruk menjadi berkurang, berkurang dan berkurang. Kehidupan demi kehidupan dikurangi. Sebab baik, jodoh baik ditumbuhkan, terus ditumbuhkan. Tidak berhenti menumbuhkannya, kita mulai melaksanakan ini dengan 6 paramita dan segala praktiknya. Kita tidak berhenti bersumbangsi, tidak berhenti menjalin jodoh baik. Jodoh buruk dikurangi, jodoh baik terus ditumbuhkan. Tidak berhenti membangkitkan tekad membangun ikrar, mencerahkan diri sendiri dan orang lain. Saat kita sendiri membina atau melatih Dharma Bajik, kita juga bisa membantu yang lain mencapai kesuksesan dalam pelatihan diri mereka. Kita berharap untuk menyempurnakan dan mencapai pelatihan diri kita. Kita juga bisa membantu yang lain mencapai kesuksesan dalam pelatihan diri mereka. Kita berharap untuk menyempurnakan atau mencapai pelatihan diri kita. Kita juga mengharapkan orang lain juga bisa mencapainya. Kita mendapatkan Dharma Buddha, Dharma sejati. Kita juga mengharapkan Dharma sejati ini juga akan diterima oleh orang lain pada saat yang sama. Inilah yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada semua makhluk hidup. Berharap semua makhluk hidup bisa tercerahkan. Segala sesuatu berasal dari apa yang kita lakukan, sama sekali tidak tergantung dari orang lain. Semua karma yang kita lakukan harus kita tanggung sendiri, dan berkah yang kita ciptakan juga kita nikmati sendiri. Jodoh penuh berkah, hasil juga penuh berkah. Jodoh baik, hasil juga baik. Ini merupakan prinsip kebenaran yang pasti. Baik dan buruk jelas berbeda. Saat ini Buddha ingin membabarkan Sutra Teratai. Beliau perlu memiliki kondisi akumulasi di masa lampau. Akumulasi yaitu membangkitkan tekad dan membangun ikrar agung ini, memupuk benih berkah, menanam benih berkah, bersedia menerima buah berkah, yaitu adalah orang yang berjodoh atau menjalin jodoh dengan orang yang mendengarkan Dharma. Sebelumnya sudah pernah mendengarkan, dia berpadu dengan niat fikirannya. Sekarang melanjutkan untuk menerimanya, bersedia membangkitkan tekad. Orang sejenis ini adalah orang yang sesuai dan kapasitas untuk menerima. Orang sejenis ini, jika dapat hadir di tempat persamuan untuk mendengarkan, juga dapat sesuai kapasitas berpadu dengan prinsip kebenaran. Dia dapat menerima Dharma yang begitu bagus. Orang yang memberi pengajaran sesuai kapasitas untuk menerimanya. Ini adalah sesuai kapasitas. Juga yang diperlukan adalah terus memelihara akar kapasitasnya, tanpa henti dari praktik ajaran kendaraan kecil yang hanya memberi kebaikan pada diri sendiri. Berharap dia secara bertahap menjadi lebih terinspirasi, mendengar dan memuji Dharma yang sangat mendalam, halus dan menakjubkan dari kendaraan besar. Perlahan-lahan memupuk sukacitanya, membangkitkan sukacita dalam Dharma. Oleh karena itu, atas permohonan Sariputra kepada Sang Buddha untuk membabarkan dan mengajarkan Dharma yang sangat mendalam, Buddha menolak 3 kali. Itu perlu halus disesuaikan dengan kapasitas dan tidak boleh membabarkannya secara sembarangan. Tidak boleh secara sembarangan membabarkan sutra ini. Jadi Buddha dengan demikian menunggu sampai setelah 42 tahun baru mulai membabarkan Sutra Teratai. Jadi, dalam bab pendahuluan Sutra Teratai disebutkan, bagi para bodhisattva, membabarkan sutra dari kendaraan besar yang bernama makna tanpa batas dan mengajarkan ajaran bodhisattva di mana dilindungi dan diingat oleh para Buddha selalu. Kalian sering melafalkan sutra makna tanpa batas. Sebelum Buddha membabarkan Sutra Teratai, telah membabarkan kepada para bodhisattva sutra dari kendaraan besar yang bernama Sutra Makna Tanpa Batas, yaitu mengajarkan ajaran bodhisattva. Ini adalah kesungguhan hati Sang Buddha.
harus membebarkan dharma sesuai kapasitas. Sebelumnya, Buddha harus membentangkan jalan yang begitu panjang agar semua orang dapat demikian melangkah dengan mantap. Ini adalah kesungguhan hati dari Buddha. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Setiap bodhisattva memimpin pengikut yang tak terhingga jumlahnya. Seperti butiran pasir pada sungai Gangga, sebagian dari bodhisattva agung memimpin pengikut sebanyak butiran pada pasir pada 60.000 sungai Gangga. Semua hadirin ini mencari jalan kebudayaan dengan satu batin. Para guru agung ini jumlahnya sebanyak butiran pasir pada 60.000 sungai Gangga. Semuanya datang untuk memberi persembahan pada Buddha, serta melindungi dan menegakkan sutra ini. Mereka yang memimpin pengikut sebanyak butiran pasir pada 50.000 sungai Gangga jumlahnya ada lebih banyak lagi. Naskah sutra sebelumnya lebih panjang, yaitu mulai dari jumlah angka ini, orang-orang yang datang, orang yang memimpin berapa banyak orang seperti ini, jumlah angka tentu harus terus diucapkan. Naskah sutra sebelumnya lebih panjang, yaitu mulai dari jumlah angka ini, orang-orang yang datang, orang yang memimpin berapa banyak orang seperti ini. Jumlah angka terus diucapkan. Naskah sutra selanjutnya juga demikian. Sebagian memimpin pengikut sebanyak butiran pasir pada 60.000 atau 30.000, 20.000 atau bahkan hingga 10.000, 1.000, 100 dan seterusnya. Bahkan hingga satu sungai Gangga, setengah, sepertiga atau seperempat hingga sepertriliun atau 1/10 juta nayuta atau 1 triliun murid. Sebelumnya kita telah membahasnya. Proses pemberian ajaran membutuhkan waktu yang sangat lama. Sejak Sang Buddha mulai mengajar dan membimbing, banyak sekali makhluk-makhluk yang menderita membutuhkan pembimbingan. Beliau terus-menerus mengajar dan membimbing. Mereka yang menerima bimbingan sangat banyak, dan mereka yang mendapatkan dharma tidaklah sedikit. Satu orang mendapatkan dharma artinya berkurang satu orang yang harus dibimbing. Yang seperti ini semakin lama semakin banyak. Ayah, saya sudah mengerti. Saya dapat mengajarkan dharma kepada orang lain. Dengan demikian, guru semakin hari semakin banyak guru. Bagaimana dengan murid-muridnya? Murid yang harus diajar semakin sedikit. Karena jumlahnya semakin banyak yang telah memperoleh pencapaian, oleh karena itu ada banyak guru dan sedikit murid. Sebelumnya kita juga sudah membahasnya. Seharusnya semua orang masih dapat mengingatnya sehingga jumlah makhluk hidup yang menderita semakin hari semakin berkurang dan makhluk hidup yang mendapatkan dharma akan semakin banyak. Sebagian memimpin pengikut sebanyak butiran pasir pada 60.000 atau 30.000, 20.000 dan bahkan hingga 10.000, 1.000, 100 dan seterusnya. Dengan demikian jumlahnya terus berkurang, bahkan hingga satu sungai Gangga, setengah, sepertiga atau seperempat. Dari 60.000 sungai Gangga menjadi 50.000 sungai Gangga dan 40.000 sungai Gangga dan terus berlanjut hingga menjadi 1.000 dan 100 sungai Gangga, bahkan hingga tersisa satu sungai Gangga, kemudian menjadi setengah dari satu sungai Gangga, yaitu setengah sungai Gangga, kemudian menjadi seperempat dari sungai Gangga, bahkan terus berlanjut dibagi-bagi sampai 1/10.000 sungai Gangga, 1/10 juta nayuta atau 1 triliun murid. Meskipun kita menghitungnya sampai 1/10 juta sungai Gangga, kita juga belum selesai menghitungnya. Kita juga harus menghitungnya satu persatu. Masih akan ada 1 triliun murid. Jumlah pasir yang sangat banyak. Bahkan ada yang berkurang hingga 50 juta. Ini jumlahnya malah lebih banyak dari yang disebutkan sebelumnya. Juga ada 1.000.000 atau 10.000, 1.000 atau 100, 50 atau 10, hingga 3,
2, atau 1. Ada pula mereka yang datang seorang diri, tidak punya pengikut dan suka menyendiri. Semuanya datang ke hadapan Buddha dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang disebutkan sebelumnya. Para hadirin yang sedemikian besarnya ini, sekiranya ada seseorang yang ingin menghitung angkanya, selama kalpa yang melebihi butiran pasir di Sungai Gangga, tetap saja tak mampu mengetahuinya secara tuntas. Bahkan ada yang berkurang hingga 50 juta. Ini jumlahnya malah lebih banyak daripada yang disebutkan sebelumnya. Itu adalah angka yang sangat besar, di mana terus-menerus berkurang. Juga ada yang 1 juta atau 10.000, 1.000 atau 100, 50 atau 10, hingga 3, 2, atau 1. Ini sangatlah panjang. Kita mengambil jumlah pasir di Sungai Gangga dan jumlahnya terus-menerus berkurang. Ini berarti kita membutuhkan banyak orang untuk pergi dan mengubah makhluk hidup. Ini dimulai dari satu orang yang membentuk tekad dan membuat ikrar menghadapi miliaran makhluk hidup sebanyak pasir dari Sungai Gangga. Di lain sisi, orang ini terus mencari prinsip sejati dirinya sendiri, mencari jalan menuju kesadaran. Orang itu terus-menerus membuka jalan diri sendiri dan menuntun lainnya untuk membuka jalan, dan terus-menerus membentangkan jalan dan juga menuntun semua orang untuk datang membantu membentangkan jalan. Inilah cara sehingga jalannya menjadi semakin panjang. Dengan cara ini, semakin kita membentangkan jalan, maka akan semakin luas dan akan semakin banyak orang berjalan di jalan itu. Ini merupakan mendapatkan pencapaian. Penggalan sutra selanjutnya mengatakan, ada pula mereka yang datang seorang diri, tidak punya pengikut dan suka menyendiri. Semuanya datang ke hadapan Buddha dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang disebutkan sebelumnya. Para hadirin yang sedemikian besarnya ini, sekiranya ada seseorang yang ingin menghitung angkanya, selama kalpa yang melebihi butiran pasir di Sungai Gangga, tetap saja tak mampu mengetahuinya secara tuntas. Tidak punya pengikut dan suka menyendiri, semuanya datang ke hadapan Buddha dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang disebutkan sebelumnya. Yang dimaksudkan dalam penggalan sutra sebelumnya, banyak bodhisattva yang datang. Beberapa dari mereka memimpin beberapa orang, yang lainnya bahkan membawa sedikit dan sedikit orang. Dengan begini mereka kembali datang, ada yang datang dan dengan membawa pasangan, dan ada yang datang seorang diri. Ada pula mereka yang datang seorang diri, tidak punya pengikut dan suka menyendiri dan membina diri secara leluasa. Para praktisi yang giat membina diri di tempat yang hening untuk mencari manfaat bagi diri sendiri tanpa berkonflik dengan orang lain. Semuanya datang ke hadapan Buddha dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang disebutkan sebelumnya. Para hadirin yang sedemikian besarnya ini, semuanya datang ke tempat Sang Buddha berada. Mereka yang berasal dari tanah ini dan kawasan lain, jumlahnya yang lebih banyak daripada yang disebutkan sebelumnya. Para hadirin yang sedemikian besarnya ini merujuk pada para hadirin yang tak habis-habisnya datang berkumpul. Orang yang seperti ini biasanya hidup sendirian, suka menyendiri, tidak memiliki pengikut, tidak punya pendamping untuk berlatih. Orang seperti ini disebut orang yang suka menyendiri dan membina diri secara leluasa. Para praktisi yang giat membina diri di tempat yang hening untuk mencari manfaat bagi diri sendiri tanpa berkonflik dengan orang lain. Seperti ini disebut ada pula mereka yang datang seorang diri, tidak punya pengikut dan suka menyendiri. Orang seperti ini juga semuanya datang ke hadapan Buddha dengan jumlah yang lebih banyak daripada disebutkan sebelumnya. Para hadirin yang sedemikian besarnya ini semuanya datang ke hadapan Buddha. Semuanya datang ke hadapan Buddha dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang disebutkan sebelumnya. Para hadirin yang sedemikian besarnya ini, semuanya datang ke tempat Sang Buddha berada. Mereka yang berasal dari tanah ini dan kawasan lain, jumlahnya yang lebih banyak daripada yang disebutkan sebelumnya.
Para hadirin yang sedemikian besarnya ini merujuk pada para hadirin yang tak habis-habisnya datang berkumpul. Tempat yang sedemikian besarnya ini, orang-orang datang terus-menerus yang mempunyai pendamping terus berdatangan, dan yang tidak mempunyai pendamping juga datang. Jadi mereka yang berasal dari tanah ini dan kawasan lain. Jumlahnya yang lebih banyak daripada yang disebutkan sebelumnya. Menggambarkan orang-orang yang datang ini, dalam sutra dikatakan orang yang berdesak-desakan, para hadirin yang sedemikian besarnya ini merujuk pada para hadirin yang tak habis-habisnya datang berkumpul. Tidak bisa dihitung jumlahnya, tak terbatas jumlahnya. Orang yang tak terhitung jumlahnya adalah demikian. Saat datang berkumpul, berdesak-desakan, terus bermunculan. Sekiranya ada seseorang yang ingin menghitung angkanya selama kalpa yang melebihi butiran pasir di Sungai Gangga, tetap saja tak mampu menghitungnya secara tuntas. Sekiranya ada orang menghitungnya selama kalpa-kalpa yang melebihi butiran pasir di Sungai Gangga sekalipun, tetap saja tak mampu mengetahuinya. Apabila ada orang yang ingin menghitungnya, sebenarnya ada berapa banyak orang yang datang? Apabila ada orang yang ingin melakukan seperti ini, sekiranya ada seseorang yang menghitungnya selama kalpa-kalpa yang melebihi butiran pasir di Sungai Gangga sekalipun, menghitung dengan menggunakan waktu. Walaupun sudah menghitungnya seperti butiran pasir di Sungai Gangga sekalipun, waktu yang panjang ini disebut dengan kalpa. Tetap saja tak mampu mengetahuinya. Walaupun sudah melewati waktu yang panjang ini, apakah kita dapat mengingatnya? Kalpa-kalpa lalu sudah dilewati oleh Buddha Mahavishnu Nana Bibu. Ini waktu yang sangat-sangat panjang. Bahkan murid ahli matematika tidak dapat menghitungnya. Sekarang, Buddha Sakyamuni membabarkan sutra ratai untuk para bodhisattva yang datang ke persamuan puncak burung nasar. Ada banyak praktisi dan bodhisattva, juga ada banyak 8 kelompok dewa dan naga. Mereka semua terus-menerus datang bermunculan. Apabila kita ingin menghitungnya, masih saja tidak akan dapat menghitungnya. Jadi syair ini, naskah sutra ini mendeskripsikan berapa banyak bodhisattva yang datang. Berapa banyak bodhisattva yang datang. Syair ini menggambarkan jumlah bodhisattva yang datang. Prosa dan syair adalah saling menegaskan, menjelaskan makna dari angka-angka ini. Syair-syair di bawah ini akan memberikan angka-angkanya secara berurutan. Ada berapa banyak? Ini benar-benar tidak dapat dihitung. Ini adalah mendeskripsikan kondisi saat itu dan siapa saja yang datang saat itu. Kumpulan orang datang tanpa henti, terus-menerus berdatangan tanpa henti. Saat itu, naskah sutra yang sedang dibabarkan, orang yang mendengarkan dharma semakin banyak dan terus-menerus bertambah. Ini adalah prosa dan syair adalah saling menegaskan. Sambil membabarkan, sambil menegaskan atau membuktikan, Buddha membabarkan sutra. Kondisi atau pemandangan ini semakin membuktikan pentingnya ajaran kendaraan besar dan sutra kendaraan besar terhadap dunia ini. Ini menjelaskan bahwa angka atau jumlah dan dharma adalah tanpa batas, prinsip yang tidak dapat dihitung. Makna dan prinsip yang tiada batas dan tiada wujud. Itu adalah wujud luar. Angka atau jumlah yang dapat dideskripsikan. Ini dapat membantu kita untuk memahami, walaupun alam semesta atau jagat raya memiliki batasan, namun kekuatan ikrar tidak memiliki batas. Alam semesta, jagat raya memiliki batasan, namun prinsip kebenaran tiada batas. Prinsip ini meliputi segalanya, langit dan bumi. Inilah prinsip kebenaran yang disadari oleh Buddha Sakyamuni. Inilah yang dibahas di dalam sutra makna tanpa batas dan sutra teratai. Bagaimana cara kita mempraktikkan prinsip kebenaran yang tiada batas ini? Ditunjukkan ke seluruh dunia, ini adalah prinsip yang hendaknya dipakai oleh semua orang untuk menjalin hubungan antar sesama. Bukan prinsip yang tidak dapat digunakan, tetapi prinsip yang dapat digunakan. Setiap orang harus sadar akan sumber sifat hakikinya. Sama sekali tidak bisa bergantung pada orang lain untuk menciptakan prinsip-prinsip dan memberikannya kepada kita. Prinsip yang benar adalah yang tidak muncul dan tidak berhenti.
Prinsip yang benar tidak memiliki awal atau akhir. Ini seperti alam dharma di alam semesta. Alam semesta disebut alam dharma. Alam semesta itu tidak terbatas, dan alam dharma tidak terbatas. Inilah kebenarannya dan inilah prinsipnya. Jadi, angka-angka besar ini sebenarnya adalah semacam gambaran. Angka-angka yang digunakan dalam uraian ini menyatakan berapa banyak prinsip yang ada. Jadi, makna dari angka-angka ini, setelah itu hal ini berlanjut. Jadi, memberikan angka-angkanya secara berurutan, ini sungguh angka yang luar biasa. Ada bodhisatwa mahasatwa sebanyak 60.000 sungai Gangga. Beginilah cara menggunakan angka-angka ini untuk menghubungkan dengan jumlah prinsip. Dengan demikian, setiap bodhisatwa yang kembali seperti 60.000 pasir banyaknya sungai Gangga, mereka datang kembali dengan satu hati yang sama untuk mencari jalan dan membuat persembahan kepada Buddha, kepada Sang Buddha. Begitu banyak bodhisatwa yang sudah memiliki hati yang sama dan sudah menyadari begitu banyak prinsip. Dari satu niat fikiran, seluruh dharma yang telah dicapai sudah menyerap ke dalam hati mereka. Mereka begitu bersukacita. Mereka begitu sangat bersyukur dan berterima kasih. Begitu merasa sukacita. Oleh karena itu, mereka ingin menggunakan tubuh dan batin mereka untuk bersumbangsi, karena mereka memberi persembahan dengan perbuatan mereka, memberi persembahan kepada Buddha. Para bodhisatwa ini datang dan membuktikan bahwa mereka telah datang ke 10 penjuru untuk mengajar dan membimbing makhluk hidup, dan telah membuahkan hasil pencapaian. Maka, mereka kembali dan membagikan kisahnya kepada Sang Buddha. Persembahan kepada Sang Buddha seperti ini adalah dengan menggunakan perbuatan untuk persembahan kepada Sang Buddha, menggunakan tindakan untuk dipersembahkan kepada Sang Buddha. Orang-orang ini sudah membawa seluruh pencapaian mereka untuk dipersembahkan kepada Sang Buddha. Inilah yang disebut dengan orang yang menegakkan sutra. Orang menegakkan sutra datang untuk menegakkan sutra. Semuanya seperti ini, membawa dharma ini untuk membimbing seluruh makhluk. Kembali dengan membawa hasil pencapaian. Ini ibarat pulang dengan membawa keberhasilan atau kejayaan, dan ini adalah hal yang membuat sukacita. Namun masih ada sekitar 50.000. Orang-orang ini telah datang. Masih ada di belakang, masih ada. Sebanyak 50.000 bodhisatwa dengan pengikutnya. Para bodhisatwa sebanyak ini ada lebih banyak lagi. Pengikut bodhisatwa mahasatwa sebanyak pasir pada 60.000 sungai Gangga. Karena masih akan terus berdatangan, 50.000 butiran pasir sungai Gangga para bodhisatwa ini, para pengikut mereka. Pengikut mereka lebih banyak daripada bodhisatwa yang datang. Ini seperti relawan luar negeri kita yang kembali ke Taiwan untuk melatih diri, mengikuti pelatihan. Kebanyakan adalah orang-orang yang memegang tanggung jawab dan fungsional atau pengurus yang kembali. Masih ada banyak relawan yang sangat rajin. Yang belum kembali juga masih sangat banyak. Anggota komite juga sangat banyak. Jadi orang yang tidak atau belum kembali lebih banyak daripada orang yang kembali. Prinsip kebenaran yang sama. Orang yang datang ke persamuan Dharma masih ada banyak orang yang tidak datang ke persamuan Dharma. Karena orang yang mewakili sudah datang, di antara mereka juga ada orang yang memiliki tekad yang sama, dan masih ada banyak orang yang belum datang. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa masih ada banyak bodhisatwa agung. Para bodhisatwa beserta pengikutnya sejumlah butiran pasir dari 40.000 sungai Gangga. Apalagi yang berjumlah butiran pasir dari 30.000 sungai Gangga. Terus menurun sampai 20.000, 10.000, sampai 1/2 dari pasir sungai Gangga. Seperti ini mewakili orang. Masih ada banyak orang yang belum datang atau hadir. Juga ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, maupun 4 orang yang kembali. Kita sering mengadakan camp internasional. Ada 1 negara yang hanya diwakili oleh 1 orang saja. Juga ada 1 perwakilan ini. Di negaranya masih banyak orang yang belum atau tidak kembali. Ada banyak prinsip yang sama.
Dengan prinsip kebenaran ini, dibandingkan dengan zaman atau era itu, tempat pelatihan diri itu kita akan sangat jelas. Oleh karena itu, 1/2 dari pasir Sungai Gangga, 1/3, 1/4 dari pasir Sungai Gangga. Seperti jumlah atau angka ini, sehingga kita dapat memahami dengan jelas, sekalipun ada puluhan juta nayuta, 1/10 juta pun masih banyak. Mereka yang kembali, yang telah dibimbing ada begitu banyak bodhisattva, angka ini berulang lagi dan lagi. Ini karena semua orang masih belum mengerti. Semakin dijelaskan, seperti semakin dijelaskan semakin banyak. Benar-benar sangat banyak. Namun jika kita bisa memahami tentang belahan raga Sang Buddha membimbing makhluk hidup dengan satu jenis dharma yang sama, dipahami dan dimengerti. Setelah dimengerti, pergi ke tempat lain untuk mengajar dan membimbing makhluk hidup. Sehingga di tempat lain pun mendapatkan dharma yang sama untuk membantu para makhluk hidup. Dengan demikian, satu orang berubah menjadi banyak orang. Sebersih niat yang sama, belajar yang sama, berbuat kebaikan yang sama, menghapus penderitaan semua makhluk hidup. Dengan demikian, dapat menyelamatkan lebih banyak orang. Orang yang mendidik juga semakin banyak. Walaupun orang yang mewakili tidaklah banyak, namun semakin banyak orang yang menjalankan fungsinya dan menyelamatkan orang di tempat itu, inilah yang dimaksud perwujudan dari prinsip kebenaran ini. Jadi, jumlah dari pengikut mereka adalah sangat banyak. Sebenarnya ingin bagaimana dijelaskan pun tiada habisnya. Jadi untuk sementara begini saja. Dan satu persatu para hadirin ini, pemimpin yang memberi pengajaran dan membimbing ini, di depan kita sudah membicarakannya. Ini adalah mewakili orang yang datang, kembali ke negeri mereka masih tetap menjadi pemimpin. Orang yang dibawa oleh para bodhisattva ini, sama seperti kelompok Hesin ini. Membimbing Heci, kelompok Heci, terus membimbing ke bawah, sampai ke Sieli. Satu juga boleh mewakili beberapa orang, prinsip yang sama. Ini adalah seperti ini selapis demi selapis. Perwakilan dari orang-orang ini adalah pemimpin yang memberi pengajaran dan membimbing. Bodhisattva, orang yang membawa orang, jumlah itu benar-benar tak terbayangkan. Hanya seperti ini saja sudah tak terbayangkan. Bukan hal yang bisa dihitung, sangat banyak. Apalagi ditambah dengan memimpin 10 juta triliun nayuta itu. Memimpin 10 juta triliun ini, di belakangnya masih ada sangat banyak. Ini adalah apa yang harus kita hayati dan pahami. Di belakang setiap orang masih ada sangat banyak. Orang yang berjodoh yang bisa dibimbing, ataupun orang yang sedang menuju keberhasilan. Semuanya ada. Memimpin 1/10 pengikut, memimpin 1/10 juta pengikut, bahkan hingga 1.000, 100, dan seterusnya, ataupun 10 pengikut, bahkan memimpin 5, 4, 3, 2, dan 1 murid. Yang bisa datang bersamanya, yang dibawa datang, yang bisa dibawa meskipun jumlahnya sangat sedikit, sebenarnya di belakangnya yang diselamatkan dan dibimbingnya adalah sangat banyak. Ini adalah menunjukkan angka ini. Bahkan hanya satu ataupun tidak ada murid sama sekali, atau bahkan tiada murid sama sekali, artinya ada juga yang tidak memiliki pengikut. Tidak ada yang mengikutinya, mereka datang sendiri. Demikian besarnya jumlah bodhisattva ini. Angkanya bahkan ahli matematika sekalipun yang menghitung ini, atau orang yang khusus melakukan pembukuan, ini sama seperti naskah sutra tentang Buddha Mahavijna Janabibu. Bila kita mengumpulkan para ahli matematika sekalipun untuk menghitung jumlah orang di sana, mereka juga tidak bisa menghitung sampai habis. Tidak mungkin bahkan setelah berkalpa lamanya. Sebanyak butiran debu Sungai Gangga, kita tidak bisa menghitung angka ini sampai selesai. Bisa kita lihat bahwa angka
Jumlah ini tidak terhitung, sama seperti organisasi kita Ciji. Sekarang ada di lebih dari 50 negara. Sekarang kita bisa melihat para bodhisatwa yang membangkitkan tekad di lebih dari 50 negara. Setiap bodhisatwa, tidak peduli di negara mana mereka berada, mendapatkan dukungan dari para donatur. Selain donatur, ada juga mereka yang menerima bantuan. Mereka tidak hanya menolong orang di negaranya saja, mereka juga membantu negara lain. Contohnya kantor cabang kita di Thailand menandatangani perjanjian dengan UNHCR di negara itu. Setiap bulan kita memberikan bantuan medis. Sekarang kita bukan hanya memberikan bantuan medis, kita juga membuka kelas di Kriya Jingse. Ada kelas komputer, kelas bahasa, dan berbagai kelas untuk mengajari para pengungsi Thailand. Sebenarnya berapa banyak pengungsi yang terdapat di sana? Hanya orang-orang yang datang untuk mengunjungi klinik gratis. Orang membutuhkan pertolongan medis. Terdapat orang yang berasal dari negara yang berbeda. Bahasanya juga berbeda. Insan Ciji beretnis Tionghoa yang mampu berbahasa Thailand juga mengerti bahasa Inggris. Akan tetapi, bahasa dari negara lainnya kita tidak mampu. Walaupun terdiri dari banyak negara memiliki orang yang mampu mengerti bahasa Inggris, sehingga harus mampu mencari orang yang terpelajar dari daerah tersebut. Sekelompok orang ini sudah tidak menjadi masalah komunikasi dengan para pengungsi. Pada masa lalu, Thailand juga merupakan negara yang sangat terbuka. Sekarang juga masih sangat terbuka. Perbatasan mereka sangat mudah untuk dilewati. Juga administrasi mereka juga sangat mudah. Dengan memiliki visa turis, Anda sudah bisa masuk. Setelah masuk, Anda dapat menetap selama 3-4 bulan. Anda bisa menetap selama 3 bulan, sehingga banyak negara yang kondisi sosial tidak stabil, kondisi ekonomi yang tidak baik, atau arah harapan tidak memiliki arah dan tujuan, sehingga Anda semua meminjam kesempatan dengan visa turis ini untuk datang ke Thailand. Datang ke Thailand memungkinkan mereka bebas mengajukan akan pergi kemana. Maka di tempat itu juga telah didirikan sebuah badan pengungsi, PBB. Badan pengungsi dapat membantu mereka dipindahkan ke negara lain. Jika telah sampai di sini dan Anda tidak ingin kembali ke tempat asal lagi, visa juga telah kadaluarsa, Anda sudah dianggap sebagai pengungsi. Sebagai pengungsi, Anda bisa pergi kemana? Jika Anda tidak ingin kembali ke negara asal Anda akan pergi kemana? Anda datang mendaftar di tempat ini. Maka Thailand sangat istimewa. Di Thailand ada puluhan bahasa dari berbagai negara. Karena dari berbagai negara yang berbeda, semuanya masuk ke Thailand. Oleh karena itu, di Thailand sekarang terdapat puluhan ribu, beribu-ribu pengungsi di sana, terutama di Bangkok. Oleh karena itu, pengungsi yang di sana ada yang sudah beberapa tahun terjebak di tempat itu. Untuk keluar dari sana secara ekonomi sudah tidak mampu lagi, dan lain-lain. Maka terjebak di sana disebut sebagai pengungsi. Yang seperti ini banyak negara juga ada pengungsi. Orang-orang ini sangat menyedihkan, sangat sengsara. Maka anak muda di sana, mereka mengerti bahasa Inggris. Mereka juga bersekolah, juga ada yang lulusan universitas dan lain-lain. Maka mereka mengerti bahasa Inggris. Jadi dengan bahasa ibu mereka sendiri, mereka diseleksi untuk menjadi penerjemah, membantu para dokter. Semua dokter mengerti bahasa Inggris. Maka di tempat itu ada 2-30 bahasa yang perlu diterjemahkan. Penerjemah terus dibutuhkan untuk jangka waktu yang lama. Kita menggunakan program bantuan lewat pemberian upah. Bantuan lewat pemberian upah memberikan upah sebagai bantuan keuangan. Dengan ini dapat memberikan sebuah pekerjaan kepada mereka dan kita juga terbantu. Karena demikian, menemukan kalau orang ini bila dilatih membuat mereka mempunyai satu keahlian khusus. Sehingga kita sekarang di Jingse Tang ada membuka kelas komputer dan lain-lain. Dan sudah terlihat hasilnya. Ada keluarga yang mendapatkan satu keahlian khusus. Mereka telah dapat ke luar negeri, ke Jerman,
ke Prancis, ke Eropa, sehingga ada kabar yang demikian, ada abang adik, ada kakak beradik dapat ikut keluarganya ke luar negeri. Kabar gembira ini telah disebarkan, dapat terlihat yang serupa demikian. Sebenarnya berapa komite yang ada di Thailand, berapa ribu donatur yang ada di sana, tetapi orang susah yang mereka bantu sebenarnya ada berapa? Orang yang susah ini juga mengerti ini, dinamakan Ceci. Juga ada yang mendaftar menjadi relawan. Angka yang demikian seperti demikian, Thailand yang ada di antara begitu banyak negara, setiap bodhisatwa di belakangnya masih ada banyak donatur. Singkat kata, ini satu perumpamaan, mengatakan satu prinsip kebenaran, memadukan fenomena ini dengan prinsip kebenaran, sehingga kita semua orang setelah mendengar dapat memahaminya. Angka yang bertambah, berkurang kita akan paham. Kalau tidak, angka ini akan mengikat kita. Setiap hari mengatakan angka, sehingga semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.